Dari Kemendagri akan mengusulkan satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Pak Tito mengeluh saya kelihatannya tuh, belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya. Iya. Jadi Pak, pada tahun 2007 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah seperti kemarin Pak. Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH. Dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Selamat malam. Pemangkasan dana pusat daerah atau transfer ke daerah TKD yang dimulai sejak awal tahun 2025 berlanjut hingga 2026 masih menuai pro kontra. Transfer pusat ke daerah sangat terkait dengan stabilitas ekonomi daerah dan integrasi nasional secara luas. Anggaran ditahan, sampai kapan Pemda bertahan? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra. Apa kabar, Bung Bahtra? Baik, Mas. Ada juga pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan. Prof, Malam, Mas. saya selalu malam, Prof. Hadir juga jauh-jauh dari Lahat, Bursah Zarnubi, Ketua Umum APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2025-2030, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat. Pak Bupati, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Iya, terima kasih. Saya ke Bahtra. Bung Bahtra, di perayaan 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan ke-81, ada insiden di wilayah timur dan barat. Di Aceh, itu ada insiden, riak-riak insiden yang sampai menurunkan bendera merah putih. Kemudian di Papua juga ada mengancam untuk warga tidak merayakan hari kemerdekaan. Sebagai pimpinan Komisi 2, Anda melihat situasi ini seperti apa sebagai pengawal diskusi kita, karena ini ada kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah. Ya, saya pikir kalau berkenaan dengan kejadian yang baru-baru ini kita lihat ya, bahwa ada bentuk protes-protes dan saya pikir pemerintah juga selalu menerima aspirasi yang disampaikan oleh publik, baik itu sifatnya perorangan ataupun kelompok. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa apapun yang menjadi masukan, apapun yang menjadi pandangan atau bahkan kritikan publik, tentu selalu kacamata pemerintah itu dijadikan sebagai bahan mungkin dalam hal untuk mengambil kebijakan. Tetapi kalau kita bicara soal tadi ya dana transfer, karena kan kita tahu sendiri kemarin di Sumatera, termasuk Aceh yang terdampak. Betul. Dan semuanya kan full dikembalikan dana transfernya yang kategori yang selama ini kita anggap ada pemotongan, dan semua Sumatera dibalikan ya, Aceh terus kemudian Sumatera Barat, begitupun dengan Sumatera Utara. Artinya kalau saya pikir kejadian itu tentu tidak berpengaruh dengan soal itu karena semuanya dibalikan ke sana. Tapi memang kan potensi bahwa kemudian ada masukan-masukan, pandangan-pandangan, saya pikir itu sesuatu bagi kami ya, apalagi kami di Partai Gerindra, kami selalu melihatnya bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh publik pasti pemerintah akan mendengar, dan ya selayaknya pemerintah kan memang yang namanya orang tua mungkin ke anaknya ke daerah-daerah tentu juga harus aspirasinya didengarkan. Kemudian kalau misalnya ada yang dianggap perlu dibenahi, mungkin
berbagai aspirasi itulah juga menjadi penyebab kemudian ada pembenahan-pembenahan. Misalnya kita ambil contoh kasus ya, kemarin pemerintah daerah termasuk mungkin Bang Bursa yang datang kepada kami di Komisi 2 menyampaikan bahwa ada sejumlah daerah yang punya kemampuan fiskalnya itu dianggap ya semacam tidak longgar lah, kemudian untuk membiayai atau membayar P3K, gaji pegawai, dan alhamdulillah pemerintah langsung merespon. Kemarin DPR bersama pemerintah, pimpinan DPR Pak Dasko mengumumkan bersama Mensesnek, Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri bahwa berkaitan dengan P3K paruh waktu itu kemudian dinaikkan jadi penuh waktu, terus penuh waktu itu kita dorong agar dia punya peluang jadi ASN, terus kemudian khusus untuk tenaga pendidik yang itu guru, kemudian ditanggung oleh APBN dan itu menjadi kewenangan pusat. Artinya kan pemerintah pusat selama ini merespon dengan baik apa yang menjadi usulan dari teman-teman daerah. Begitupun misalnya yang selama ini diaturan bahwa untuk menggaji pegawai itu kan aturannya kan diatur ya bahwa maksimal 30%. Tetapi pemerintah pusat juga memberi relaksasi, kelonggaran-kelonggaran. Artinya kan apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah dan direspon oleh pemerintah. Direspon dengan baik oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Saya ke Prof Jo. Prof Jo, dari kacamata ilmu pemerintahan sebagai pakar kebijakan publik melihat di tengah situasi pro kontra soal pemangkasan dana ke daerah, terjadi peristiwa di hari kemerdekaan di Aceh dan Papua. Anda melihat seperti apa? Ya, insiden kecil itu ya di Papua, ya seperti juga misalnya kasusnya tidak hanya soal melarang mengikuti upacara ya, tapi juga di Kabupaten Puncak ada dana desa karena dipangkas nih sampai 70%, dan dana itu dibagikan kepada kepala kampung. Jadi Anda bilang menolak hanya melarang upacara tapi juga ada reaksi atas. Ada. Sehingga kemudian kepala kampung di sana ngamuk lah ya dan membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak. Itu juga bagian daripada akibat karena adanya pemotongan TKD. Karena TKD itu ada komponennya, ada DAU, ada DAK, DWH, dan dana desa, dan dana otonomi khusus dan keistimewaan. Jadi ini daerah kita kan sangat luas, sehingga beragam. Nah mungkin yang jadi persoalan adalah kebijakannya yang seragam. Nah, Prof melihat bahwa insiden itu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi sinyal. Betul, iya itu adalah alarm lah ya. Di dana kampung atau dana desa, kemudian ada soal yang terkait dana TKD. Kalau daerah yang memang memiliki kemampuan fiskal bagus nggak apa-apa, ya. Tapi kalau daerah yang memang fiskalnya rendah, kan rata-rata PAD kita kan sangat rendah. Daerah-daerah itu 90% itu sangat tergantung ya kepada dana TKD. Prof Jo selama ini melihat ada penyeragaman kebijakan terhadap daerah yang itu dia. Kebanyakan kebijakan itu dibuat di belakang meja di Jakarta ini. Ya Kementerian Keuangan di belakang meja, ya juga Dagri sama saja. Sehingga dengan demikian tidak di-exercise secara detail dan rinci. Kabupaten Lahat misalnya harusnya dibuat sendiri. Lalu Kabupaten Bogor yang besar. Kemudian ada Kabupaten Superiori di Papua yang kecil sekali. Itu harusnya berbeda-beda. Model penyesuaian kebijakan dengan daerah itu sebenarnya pernah terjadi ya di era-era sebelumnya? Nah itu dia. Belum pernah kan? Belum, kosong itu. Jadi baru di era Bapak pemerintahan Presiden Prabowo lah dilakukan pemangkasan TKD 2025 sebanyak 50 T, 2026 226 T. Kita harapkan mungkin 2027 nggak dipangkas lagi ya Bang. 2027 kan sudah dinaikkan dari 2026 kan? Tapi tetap 5%, 38. Tapi kalau saya analisis nih. Memang lebih kecil dari tahun 2025. Ya, hampir sama. 18%. Ya, kalau dibanding komposisi APBN, karena APBN kita kan nanti naik 4.000. Nah, jadi hitungannya pemangkasan itu hampir tidak bergerak, sekitar 18% tinggal. Ya, padahal toleransinya sampai 30%. Enggak, bukan, itu gaji pegawai. Oh, pegawai. TKD aja. TKD aja. Ini lebih kepada alokasi anggaran. TKD itu paling ideal seperti 900-an T atau 25%. Kalau saya mempelajari harusnya sekitar 30-an persen TKD. 30%? Ya, 70% untuk pusat boleh. Oke. Sebelum ke teknis saya 70% banding 30% dari APBN. 70 mestinya. Oh gitu tuh, Bang. Saya ke Pak Bursa sebagai Ketua Apkasi, sebagai Kepala Daerah. Saya ingin juga pandangan Anda terhadap insiden yang kemarin terjadi di hari kemerdekaan.
Pernah jadi perbincangan kah di para kepala daerah khususnya bupati soal ini? Karena ini kan kaitannya waktunya bersamaan dengan satu situasi pemangkasan lah. Dan sudah hampir 1 tahun kan sebetulnya. Anda melihat seperti apa? Kalau spesifik sih nggak ada hasil pangkasan kecuali yang Papua Pak ya, menyangkut dana desa. Tapi kalau yang di Aceh itu ya ria-ria saja Pak ya. Ya sering juga terjadi kok, menarik bendera merdeka Papua juga begitu. Tapi ini kan mesti kita perhatikan, mesti kita respons secara positif karena ada persoalan besar kita itu sebetulnya soal TKD ini. Soal TKD ini yang sebelumnya belum terjadi kaget karena ini kan belum disosialisasi sebelum 10 tahun sebelumnya tiba-tiba langsung diputuskan dan dijalankan. Kita memahami ada kebutuhan pusat ya penyesuaian untuk program strategis ya. Tapi memang saya dulu berpendapat begini, meskipun strategis kan bisa bertahap gitu loh. Misalnya merah putih 30.000 nih Pak ya, nah cukup dulu 30.000 gitu loh. Yang lainnya harus disupport ke daerah. Karena daerah ini penopang nasional kan, penopang nasional. Kalau sentra ekonomi tidak hidup, dia justru tidak bisa meleverage pertumbuhan nasional PDB kita. Karena kan PDB itu agregat. Pak Bursa, kenapa saya tanyakan itu dalam konteks Ketua Apkasi? Tadi di awal membuka saya mengatakan bahwa yang namanya TKD itu terkait 2 hal besar. Satu soal stabilitas ekonomi daerah, yang kedua soal integrasi nasional. Nah yang terjadi di Aceh kemarin itu kan bagian dari yang memang masuk dalam lingkup rumpun integrasi nasional. Nah itu yang saya ingin dalami. Ya kalau saya pribadi kita nggak ingin mengulang seperti PRRI semester ya, tentu jangan. Itu bagian percikan dari ketidakadilan fiskal ke daerah. Itu kan reaksi daerah kan. Walaupun sebetulnya nggak perlu ada pertumpahan darah betul ya. Kita enak berunding sebetulnya ya ada menimbulkan masalah. Nah jadi saya berpendapat ya relaksasi TKD ini haruslah dimulai dari 2028 ya. Jadi apa yang bisa kita moratorium dulu kita moratorium. Misalnya tadi saya contohkan koperasi 30.000. Nah ini dulu kita perkuat ya supaya dia bisa menjadi faktor penggerak ekonomi. Nah saya yang khawatirkan 30.000 koperasi ini tidak menghasilkan apa-apa ke depan itu gitu loh. Anda mau bilang bahwa sebaiknya program prioritas nasional, Koperasi Merah Putih, termasuk juga makan bergizi gratis, itu juga ada penyesuaian dan kemudian tidak dilakukan bertahap kan? Bertahap. Betul. Dan hari ini Anda melihat semuanya secara keseluruhan dan itu berdampak langsung karena koperasi semacam napas kita, apalagi diperkuat oleh Pak Prabowo kan. Ini koperasi sebetulnya napas sejarah kita yang paling cocok dengan Indonesia. Jadi Pak Bursa ini maunya kooperasinya bertahap karena ini terkait dengan bukan. daerah. Ini kan sudah ada 30.000 nih Agustusnya. Menurut saya ini dulu diperkuat. Ya. Pertama diperkuat 30.000 ini, sisanya di moratorium. Begitu udah kuat tahun depan masuk lagi kooperasi. Kita kan butuh 80.000 Pak. Dan itu kan yang disampaikan Pak Bursa itu kan ada kaitannya kan dengan alokasi. Oh iya, kalau dia 30.000 dulu, itu kan semuanya 240 triliun tuh Pak ya. Jadi 0,3% itu kali 240 berkurang sekitar 74 triliun. Berarti 160 triliun ini harus bisa dialokasikan ke daerah. Jadi 30.000 ini kita mantapkan, sudah menghidupkan ekonomi daerah, baru lanjut lagi gitu. Kita akan bahas lagi diskusinya lebih mendalam. Tetaplah di Satu Menjadi Forum, akan kembali sesaat lagi. Masih di Satu Menjadi Forum, Bung Bahtra, dari pidato Presiden tadi kan jelas sebetulnya melihat bahwa silakan kalau ada kebutuhan jembatan dan sebagainya. Tapi kan satu sisi memang ada keterbatasan juga anggaran. Tetapi yang paling menarik adalah yang mengatakan kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan langsung mengawasi. Anda melihat kira-kira makna dari pidato Presiden ini apa? Ada ketidakpercayaan kepada praktek-praktek kepala daerah di masa lampau, kemudian ada koreksi total di pemerintahannya dalam bentuk kebijakan, salah satunya pemangkasan TKD atau seperti apa? Ya sebetulnya kan kalau kita lihat ya berkenaan dengan total menurut data Kemendagri nih ya Juli 2026 itu terkait soal profil APBD itu total pendapatan asli daerah itu kan 1,182,8
triliun, terus kemudian dana transfer 741,39 triliun, terus kemudian PAD-nya itu kurang lebih 428,80 triliun dan transfer daerah ini besar sekali ya angkanya ya, 694,94 triliun. Dengan angka sebesar itu Pak Prabowo kan rajin berkeliling tuh Bang Bursa ke daerah-daerah menyaksikan loh, kok banyak sekali jembatan-jembatan belum dibangun, sekolah-sekolah yang selama ini puluhan tahun tidak direvitalisasi. Dengan asumsi itulah kemudian Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh para kepala daerah kita agar bagaimana terus menghemat, efisiensi kemudian diarahkan dalam rangka apa sebetulnya. Inilah kemudian masuk kenapa ada pemangkasan-pemangkasan, karena Pak Prabowo ingin agar daerah itu betul-betul setiap anggaran yang dikeluarkan, karena ini kan bagaimanapun menggunakan anggaran negara, jadi setiap persen atau setiap jumlah haruslah tujuannya untuk kemanfaatan terhadap masyarakat. Nah maka dari itu kita menyaksikan, kita melihat banyak sekali program-program kerja, mohon maaf ini Bang Bursa, ya mungkin ya kalau bupatinya seperti Bang Bursa semua bisa pelototin semua OPD-nya. Tetapi mohon maaf, bagi sebagian teman-teman kepala daerah yang tidak punya pengalaman panjang, tidak punya kemampuan membaca keuangan, membaca fiskal, berbeda misalnya kalau Bang Bursa pernah di DPR RI, pernah di Banggar, mereka tahu semua tentang tata kelola anggaran. Jadi begitu misalnya OPD-nya menyusun, menyampaikan, Pak kami pengen mengajukan sekian miliar. Begitu dilihat semua ternyata programnya Bang Bursa tidak ada yang sifatnya untuk pelayanan, tidak ada yang sifatnya untuk pembangunan infrastruktur. Yang ada adalah OPD berlomba-lomba mengusulkan program kerja yang tentu menggunakan anggaran yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepala daerahnya dengan infrastruktur. Nah inilah yang Pak Prabowo gusar. Kemudian disuruhlah menghemat daerah agar ya penggunaan anggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Saya mau men-challenge Anda, di Menteri Dalam Negeri dan Pembangunan Desa di Kabinet Bayangan yang isinya anak-anak muda itu, yang menurut saya itu menjadi bagian dari alternatif pemikiran, itu mengatakan bahwa pidato presiden itu lebih melanggengkan sentralistik, ya kan, kekuasaan di pusat, dan kedua menempatkan daerah termasuk kabupaten kota dan juga desa itu hanya sebagai anak yang harus nurut sama orang tuanya hanya untuk memuluskan prioritas program nasional Operasi Merah Putih dan MBG. Anda melihat seperti apa? Saya pikir kalau kita bicara soal otonomi daerah kan undang-undangnya jelas tuh. Undang-undang 18 ya, semuanya diatur di sana. 23 juga tahun 2014. Tapi kan undang-undang dasar kita mengatur soal otonomi daerah tuh. Pasal 18, pasal 18 AB dan semuanya itu secara runut tuh di sana. Tapi yang paling penting bagi saya kita tidak boleh mempertentangkan antara daerah dan pusat, karena semua punya kewenangan masing-masing, apa tugasnya. Sekalipun ada daerah yang merasa keberatan dan bahkan merasa merana dengan kebijakan ini. Apa tugasnya provinsi? Karena tadi Prof sampaikan, tentu kan daerah ini kan berbeda-beda kemampuannya. Nah kalau misalnya pusat tidak mengatur itu, pengen menang sendiri-sendiri, bagaimana dengan daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya sangat lemah? Dan kalau kita lihat Bang Bursa, dari 564 daerah, kita lihat berapa sih daerah yang bisa mandiri? Berapa sih daerah kemampuan fiskalnya yang kuat? Kalau misalnya daerah juga pemerintah pusat tidak melakukan intervensi, maka daerah-daerah yang lemah fiskalnya ini juga akan kesulitan. Berbeda misalnya kalau daerah yang punya misalnya penghasil. Itu kita kan dan nggak semua daerah memiliki kemampuan itu. Jadi itu tugasnya pemerintah pusat. Kita dengar dulu dari kepala daerah Bekasi. Anda melihat apakah yang disampaikan presiden itu betul-betul oke, silakan kalau ada jembatan, atau dalam konteks ini mengawasi atau mengingatkan kepada kepala daerah, saya tahu loh praktek-praktek yang tadi disampaikan oleh Bung Bahtera itu nggak baik itu. Jadi gini, memang ada pengalaman 20 tahun lalu ya, begitu reformasi dibuka ini, memang seluruh pengelolaan sumber daya daerah itu dibagi habislah dengan kepala daerah. Ini disebut muncul raja-raja kecil ini. Akhirnya dari fiskal yang gede ini digunakan kadang tidak semestinya. Ini yang membuat mungkin ada second opinion untuk pemerintah, perlu melakukan efisiensi, perlu melakukan setiap rupiah budget itu digunakan untuk masyarakat. Nah ini konsekuensi dari sebelumnya, yang kena akibat kan kita. Nah memang saya pelajari sejarah, setiap ini pemerintahan itu ada karakter ini kepemimpinan. Jadi misalnya begini. Gimana dengan karakternya Pak Prabowo yang kaitannya dengan pemerintahan daerah yang Anda rasakan? Nah,
karakternya Pak Prabowo ini dipikir dia melakukan sentralisasi. Sebetulnya ini penyesuaian supaya anggaran ini lebih tepat sasaran. Jadi digunakan pusat tapi untuk di daerah melalui tangan pusat, melalui balai-balai atau langsung pusat. Ada yang bilang begini Pak Bursa, bahwa ya anggarannya tetap di pusat tapi programnya di seluruh daerah menjalankan. Itu bagus. Itu bagus. Bukannya justru kebalikannya ya. Artinya bagaimanapun kepala daerah itu kan punya ikatan emosional dengan daerah. Jadi begini. Sehingga nggak ada keleluasaan untuk menentukan bangunan apa yang pas. Saya yang sedikit memahami tata negara, sejarah-sejarah negara-negara federal ya. Yang kita perlukan sekarang ini adalah diajak ngomong Pemda itu maksud saya. Daerah. Misalnya, apakah sekarang tidak terjadi? Pak Bursa, kita mau membangun sawah di situ, memang betul nggak butuh sawah misalnya? Bapak nggak, bukan sawah, kami butuh perkebunan. Nah itu. Pak Bursa, itu poin saya tadi. Ya. Anda belum melihat itu sepanjang hampir 2 tahun Bapak. Iya belum. Ya. Tapi kalau boleh tahu pernah nggak atau kolega Anda di Apkasi ditegur oleh pusat nih karena itu tadi sampaikan Pak Prabowo bahwa ada hal-hal yang pelayan. Oh belum ditegur. Belum ditegur. Cuman kita pernah dinasihati oleh Bapak Mendagri, efisiensi terus menerus. Itu pasti suara Bapak Presiden. Gimana? Mending ditegur atau anggarannya nggak dipangkas? Kalau saya efisiensi bagus. Waktu perintah efisiensi, alhamdulillah 425 miliar kami dapat. Kita relokasi untuk irigasi. Cukup besar kami. Tapi kan fiskal daerah ini berbeda-beda. Itulah yang saya maksud. Daerah penghasil mesti ada keadilan fiskal untuk daerah tidak penghasil. Kayak NTT, saya sebut NTT waktu di harus diberikan fiskal yang cukup. Artinya tidak diseragamkan semua kebijakannya, tetapi ada karakteristik di Jangan diseragamkan. Kalau seragamkan nanti NTT tertinggal jauh. Ya, daerah-daerah tertinggal itu mesti dilakukan sikap adil kita bagi daerah penghasil. Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Pekanbaru itu mesti dialokasikan ke daerah-daerah yang penghasilnya sumber dayanya kurang. Baik, saya ke Prof. Jo. Anda melihat apa yang disampaikan Presiden itu memang satu ada cerita masa lalu yang mungkin buruk yang kemudian ingin diperbaiki, atau konteks sekarang ingin mengatakan mental kepala daerah jangan kayak dulu, jangan pakai bancakan anggaran seperti disampaikan oleh Bung Batra. Ya, kalau konteksnya arahan Presiden tadi, saya lebih melihat bahwa pemerintah pusat ingin take over ya, ambil alih. Kalau daerah tidak bangun jembatan, tidak bikin jalan, bupati wali kota, bahkan kepala desa, maka pemerintah pusat yang akan membangunnya. Nah pertanyaan sekarang, itu masuk kategori resentralisasi yang Anda berkali-kali sampaikan? Pasti sekali, karena gimana kalau pusat membangun itu berarti namanya bukan pembangunan daerah, itu namanya pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah, apa bedanya? Ya beda, kalau pembangunan daerah, pembangunan yang dirancang oleh kepala daerah, Bang Zarnubi ini rancang sendiri, melihat kebutuhan masyarakatnya perkebunan misalnya gitu tadi ya. Tapi kalau pusat, melihatnya kami akan bikin MBG gitu ya kan, makan begitu gratis. Tadi Pak Bung secara spontan sudah mengatakan, kalau pernah diajak bicara daerah. Nah itu dia, jadi perlu ada kalau yang paling bagus komunikasi. Jadi kebijakan pusat harus dibuat dulu diskusinya dengan para kepala daerah, sehingga nanti ada masukan dari daerah sehingga itu jadi pas cocoknya itu uang itu dari mana ya berasal tidak masalah, yang penting sasaran untuk rakyat. Nah, kayak kemarin kita mau bangun jembatan nih, udah bangun, kata pusat udah bangun katanya, akhirnya kita tarik duit kita. Ada 4 jembatan gantung kan, pusat tuh ngadain tuh sekarang. Enggak, saya perlu menjelaskan juga bahwa sebenarnya gini, kalau tadi di daerah yang Pak Jo bilang sama pembangunan daerah hal berbeda. Ada juga publik yang menangkap begini, ya ini kepala daerah ingin ada proyek, ingin mengatakan dan sebagainya itu juga ada cerita-cerita juga gitu. Gimana menjelaskan ini? Kalau itu kan kasus distorsi namanya, penyimpangan. Jadi ada kepala daerah yang menyimpang, misalnya dia pembangunan fisiknya diutamakan, lalu kemudian dia korupsi di situ. Tapi juga tidak membuat pusat bebas dari korupsi kan? Kalau pusat misalnya ditarik, lalu dia pembangunan fisik di pusat, emang di pusat nggak ada korupsi? Iya, MBG buktinya.
Nah itu dia konkret. Itu kan Pak Prabowo tujuh yang mulia, tapi ada yang nyelewengkan kan? Jadi nggak bisa Tindak, juga kan? melihatnya Kali secara ini Pak Bursa semangat sekali menimpal ini. itu dia. Ya itu kenyataan kan? Iya, kenyataan. Tapi saya lihat lebih semangat gitu. Iya, semangat. Karena ini kaitannya dengan Karena beliau pengalaman langsung lapangan nih. Iya, iya. Jadi itu penjelasannya. Soal resentralisasi? Ada beda. Jadi kalau di resentralisasi kan ditarik tuh tadinya kewenangannya kewenangan daerah sudah dijamin di Undang-Undang Dasar, dijamin pula di Undang-Undang Undang-Undang 23. Ada ya Undang-Undang PMD 23 2014 itu saya yang bikin Bang. Saya di Jenroda waktu itu. Ya, Pak. Ya. Jadi itu 32 urusan pemerintahan diberikan kepada daerah kita. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai ke urusan Mandatori itu. ya urusan kerja dan sebagainya. Nah, itu perlu dana untuk membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan namanya. Ya jadi bukan urusan dilimpahkan terus dananya ditarik. Ya. Bagaimana mereka membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan? Sebenarnya apa sih yang paling membuat publik itu tanda kutip menjadi curiga atau berpikiran lain bahwa ini pemerintahan Pak Prabowo ini memang ingin menggeser dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Sebenarnya bagian apa sih menurut Prof? Itu terutama karena pemangkasan yang sangat besar itu. Itu disebut dengan teori namanya resentralisasi fiskal. Nah, sebelumnya Presiden Jokowi melakukan resentralisasi politik dan bahkan juga resentralisasi administrasi. Contohnya administrasi ini itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kewenangan perizinan kan ditarik ke Jakarta. Nah itu sudah melumpuhkan daerah. Kalau yang resentralisasi politik pengangkatan PJ kepala daerah kemarin itu diambil alih oleh istana kan? Soal resentralisasi dan desentralisasi kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum. Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan termasuk per kabupaten kota provinsi yang intinya lah dari Kemendagri akan mengusulkan satu membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin karena meskipun ada satgas yang saya juga ke satgasnya dan tahun depan dari total 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun. Tahun depan itu direncanakan 32,9 triliun. Nah ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya dan Bapak Nas kiranya dapat dianggarkan. Pak Tito mengeluh saya kelihatannya tuh belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya. Iya. Jadi Pak pada tahun 2007 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Ini di luar dana rekonstruksi Pak, jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah seperti kemarin Pak. Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Pak Bursa. Pak Bursa, kalau saya boleh tahu dan Pak Bursa boleh menceritakan sebetulnya apa sih dampak yang paling dirasakan oleh kepala daerah, bisa dari pengalaman Pak Bursa sendiri di Lahat maupun para bupati, kaitannya dengan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang selama ini sudah terjadi? Bukan ini. Kalau efisiensi itu agak berbeda. Efisiensi itu adalah kewajiban kita untuk membuang anggaran saya terkait pemangkasan TKD kalau begitu. Nah, kalau pemangkasan TKD ini clear. Memang yang paling dirasakan oleh yang fiskalnya terbatas Pak ya. Itu lebih dari 90%. Apa misalnya kalau di Kabupaten Lahat apa kira-kira yang Anda rasakan? Boleh diceritakan? Sampai sekarang kami masih cukup Pak ya. Masih cukup. Yang kita khawatir. Kalau dari daerah lain mungkin Anda pernah dengar di Apkasi? Oh jelas, mereka apa misalnya? Sulit untuk bangun. Sudah ada defisit. Pihak ketiga nggak kebayar. Kontraktor misalnya, sudah ada memotong dana tukin, sudah ada yang motong berpersen. Nah ini mesti diperhatikan. Jadi mesti ada perlakuan fiskal yang untuk bisa mengatasi daerah untuk membangun. Yang kan yang 3 mandatori tadi, untuk bayar gaji susah dia. Yang mandatori kan. Dan itu jumlahnya cukup banyak? Banyak, 90% lebih kurang. Satu
infrastruktur, 2 kesehatan, pendidikan ini mesti diatasi segera. Oke. Kalau ini nggak diatasi, Kalau di pidato Presiden di pengantar APBN 2027 itu kan jadi 735 triliun, ada kenaikan 38,1 triliun atau 5,6%. Anda melihat gimana 38? jadi TKD Ya. untuk tahun 2027 di era APBN di pidato Presiden itu ada tambahan Iya betul. 5,6%. Lebih kurang. Ya, tambahannya itu 38,1 T. Totalnya menjadi 735 T. Iya. Nah, Anda melihat ini sudah cukup langkah baik atau masih sebetulnya ini pas-pasan? Kenapa? Karena ada Masih inflasi. kurang jauh Pak. Kurang Kalau jauh. dari awal. Gimana? Kurang jauhnya gimana? Ya kurang jauh. Memang dibandingkan dengan 2025 849 memang jauh sekali. Punya kami dipotong lebih kurang 700 miliar. Iya. Belum yang lain-lain kan. Jadi kalau dikembalikan 700 miliar memang proyek strategis Bapak Presiden terhenti. Itu terhenti nanti. Tetapi Presiden kan perlu proyek strategis jalan. 1 MBG, 2 koperasi, swasembada, ya, Ya. sekolah rakyat, sekolah Rakyat. dan sebagainya. Sekolah. Itu penting itu jalan. Kalau itu beres Anda tuh. bilang masih jauh tuh boleh dikasih gambaran nggak? Kira-kira masih jauhnya itu misalnya masih ada itu nggak akan cukup. Minimal dikembalikan total itu hampir 1.000 triliun semuanya. Oke, kita pakai Indonesia. pakai acuan 2025 aja deh, 849 2025 triliun. 1.000 triliun hampir tuh. 990 993 tuh Lebih kurang. 2024 kan? Ya, 119 ya. lebih kurang hampir 1.000 triliun. Jadi Nah, dengan 4.000 triliun ini udah bisa 1.100 kita mesti untuk seluruh Indonesia mestinya. Kalau dikembalikan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, saya bilang Tapi kayak kira-kira berapa idealnya? idealnya ada komisi. itu ya kayak minimal DBH itu jangan yang terhutang banyak jangan kecil-kecil nyicilnya. Kayak saya ada DBH terhutang 500 miliar tuh. Ya. Kalau bisa kasihlah 300 miliar dulu gitu loh. Jangan cuman 32 miliar. Dikit sekali itu ya. Dikit sekali Pak, nggak bisa apa-apa. Prof, Ya, ya. kalau kan gini, ini kan berangkat dari rencana besar efisiensi ya, which is Ya, itu betul. normatif dan harus disambut positif, gitu. Tapi mungkin implementasinya aja terkait dengan TKD. Ini kan akan terus panjang nih bergulir. Ya. Bahwa kemarin di pidato itu ada tambahan 38,1 T di era APBN 2027 satu hal. Tapi Anda melihat bahwa ini akan terus bergerak, apalagi akan muncul kecurigaan itu tadi saya bilang. Ya. Bahwa ini akan dikembalikan ini yang terus apalagi tadi Anda mengatakan secara teori ada namanya resentralisasi. Nah, ini pandangan Anda gimana? Karena kan ini akan terus bergerak ini. Sementara daerah mengatakan begini, gimana kami membuat perencanaan sementara apa yang disampaikan itu kan baru dalam pernyataan. Jadi kalau soal TKD, Ya. lanjutannya dulu nih, ya kalau yang sekarang nanti memang disetujui DPR berarti 735 T. Memang dibanding dengan 2026 itu ada peningkatan. Nah, hanya tadi kan perbandingannya sama yang mana. Nah tadi Pak Bupati ini membandingnya mestinya dengan yang APBN 2025 ya pagunya ya, Ya. 900-an T. Nah, jadi itu Ingin kalau dikembalikan. komposisi sekitar 25% dari APBN. Ya. Nah, kalau posisinya hanya 735 itu hitungannya Bang, saya udah hitung itu dari APBN yang 4.000 sekitar 18%. Mestinya ya. Ya, yang sekarang ini yang bakal terjadi. Jadi masih di bawah Masih. tahun 2025. Mesti kan 30%. Nah, beliau kan mengusul nih Bupati kalau bisa. Tapi tentu juga kita harus perhatikan program prioritas Presiden. Ya. Makanya tadi kan Bang Sebenarnya- itu lebih moderat dia. Pak Bursa sebenarnya malu-malu aja ingin mengatakan dia ya moderat nggak sih. ditahan dulu lah prioritas program Dia nasional. kan ketuanya Bupati nih. Ya. Nah, Bukan ditahan, yang sudah ada langsung. Oh iya. ya, jadi kalau bisa Lanjut. itu tetap ada pemotongan tapi tidak terlalu banyak lah. Betul. Anda melihat ada kemungkinan yang Ya. ada nuansa top down untuk program prioritas. Nah itu dia. Itu bisa dikoreksi kaitannya dengan menerapkan TKD. Sebelum agak saya nanti ke riskan. Bung Ya, Bahtera. saya kira agak riskan kalau soal pusat kemudian menjalankan program dan kegiatan dengan dana pusat di daerah. Nah itu sebetulnya mengingkari prinsip otonomi daerah. Kalau otonomi daerah itu daerah diberi urusan pemerintahan, diberi pembiayaan, dia mengelolanya. Program kegiatan dia jalankan. Tetapi kalau yang tadi pusat yang menjalankan pembangunan di daerah, jembatan, jalan, maka itu namanya program-program yang basisnya interest pusat.
belum tentu cocok dengan kemauan daerah ya, dan itu juga tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Saya coba ke Bung Bahtera sebagai pimpinan Komisi 2 yang langsung menangani. Satu tadi ada proposal, tolong dong ditambah, jangan cuma 2735. Gini, yang saya ingin lihat adalah Anda melihat ini kan kaitannya dengan daerah. Daerah ini bagaimanapun kepala daerahnya juga punya visi, punya apa, dan pasti ditagih oleh masyarakat dan kesulitan. Anda melihat formulasi yang terbaik soal ini apa? Satu, sudah disampaikan, jangan sampai ada nuansa sentralistik. Yang kedua, jangan sampai daerah hanya dijadikan anak yang harus nurut sama orang tua, tetapi aspirasi tadi disampaikan juga penting karena tiap daerah punya karakteristik. Ya tentu kalau kita bicara soal jumlah ya, saya pikir tidak ada cukupnya Bang. Sebeberapa pun misalnya yang diberikan daerah, baik itu dana transfer atau dana bagi hasil, tapi yang paling penting adalah memang kami di Komisi 2 bersama Kemendagri itu terus mencari formula yang pas agar daerah ini juga kita dorong untuk mandiri Bang. Misalnya Mas, banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan untuk kemudian bagaimana menambah nilai untuk PAD misalnya BUMD. Ada beberapa daerah BUMD-nya bagus-bagus, tetapi tidak jarang juga daerah membuat BUMD terus kemudian menguras APBD. Nah ini kita lagi melakukan penataan terkait dengan BUMD kita, ada 1.000 lebih jumlahnya. Bagi BUMD yang bagus ini harus disupport karena itu bisa memberikan nilai tambah untuk PAD. Tetapi bagi BUMD misalnya yang selalu diberikan PMD tetapi merugikan negara, apalagi kalau sifatnya misalnya memang bukan untuk pelayanan ya. Prof, pelayanan itu misalnya begini, ada PDAM, ya kan itu kan pelayanan. Kadang-kadang kalaupun rugi tetap harus disuplai karena memang itu buat pelayanan masyarakat. Tapi BUMD misalnya begini, dikasih uang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar, tetapi bahkan untungnya tidak sampai misalnya 100 juta. Ini kan ada sesuatu yang harus dibenahi di sana. Mohon maaf nih, kebanyakan mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di daerah setelah jadi kepala daerah, demi untuk mengakomodir tim sukses, akhirnya BUMD itulah dijadikan sebagai tempat untuk parkir tim-tim sukses. Padahal kalau dikelola secara profesional itu bisa mendatangkan keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara misalnya disampaikan Bang Bursa tadi, misalnya potensi setiap daerah pasti ada. Kenapa sih APBD kita enggak diarahkan ke sana Bang? Misalnya kalau potensinya pertanian, kenapa misalnya APBD kita nggak diarahkan untuk bagaimana agak mensupport para petani kita? Kalau misalnya kita punya potensi perikanan, kenapa APBD kita nggak diarahkan untuk mensupport para nelayan kita? Nah ini yang keliru selama kita ini, mohon maaf ini, sebagian kawan-kawan di daerah melihat kacamata program kerja itu tidak berbasis dengan potensi. Gimana? Akhirnya apa? Mohon maaf, melihat ini gimana? Akhirnya apa? Kebanyakan ya, APBD yang sudah dirancang itu menguap begitu saja. Kita lihat ya memang hasilnya ini yang harus kita dorong. Maka dari itu begini, Mas, saya tambahkan sedikit ya. Maka dari itu saya pikir ide Pak Prabowo sangat bagus. Bahwa kepala-kepala daerah yang punya kreativitas yang bagus, punya inovasi kemudian untuk membangun daerahnya. Nah, ini harus diberi reward. Ya kita tambahkan dana transfer mereka supaya apa? Mereka lebih getolai, karena kalau enggak ya, ini pasti kepala daerah kita udahlah, kita misalnya mau berinovasi, mau kreatif, toh misalnya sekian yang kita dapat dana transfer. Jadi enggak perlu kecakapan untuk menjadi kepala daerah, enggak perlu pengetahuan atau inovasi-inovasi. Toh misalnya kita dapat misalnya dari pusat dana transfer, baik itu DAK-nya, DAU-nya, begitupun misalnya dana bagi hasilnya. Nah ini yang tidak boleh berulang-ulang menjadi mindset kita. Saya sudah tangkap poinnya. Daerah harus dirubah. Bung Bahtera, Apkasi pasti harus menjawab ini karena kalau dari penjelasan Bung Bahtera kan sepertinya Presiden punya banyak catatan buruk soal kepala daerah. Tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Salvenjer Forum, Pak Bursa, singkat saja, apa kira-kira formulasi terbaik dari perspektif Apkasi mewakili kepala daerah tentunya kaitannya dengan soal alokasi TKD? Pusat juga punya terobosan, tetapi juga daerah tidak merana seperti yang dilaksanakan sekarang. Ya, yang paling bagus itu begini, yang termasuk keadilan fiskal itu salah satu pemerintah mengajak kita merumuskan bagi hasil, itu satu. Kedua, daerah-daerah yang memiliki kekayaan seperti sawit, macam-macam batu bara itu mesti dikasih kesempatan dengan undang-undang kita dapat rupiah tertentu setiap
kilogram buah tandan segar sawit misalnya, atau dolar tertentu setiap metrik ton, supaya kami bisa menyusun fiskal sendiri, kemudian kami bisa nikahkan PAD, nggak perlu lagi tergantung lahat. Itu yakinlah bisa dapat 10 triliun kita Pak, kalau dikasihkan ada undang-undang baru dikenakan di samping bagi hasil. Oke. Yakin saya. Nah, tapi tadi disampaikan oleh Saudara Bahtera, memang kepemimpinan itu perlu strategi, nggak bisa nggak strategi. Kita ini kekurangan teknokratik Pak, ya. Kita ini penuh dengan birokrasi, mesin yang mati. Jadi udah given seperti gitu. Jadi kalau nggak ada inovasi, memang mengharap TKD terus, ya bisnis as usual. Tergantungan transfer pusat. Sangat tergantung. Jadi artinya akhirnya kita nggak ada arti kepemimpinan kita. Jadi kalau kita punya kesempatan inovasi, insya Allah daerah tertentu mana aja bisa berkembang. Lautnya bisa berkembang, perkebunan bisa berkembang. Kayak saya mengembangkan durian sekarang Pak. Kebun durian ya, bakal ribuan hektar insya Allah dalam 3 tahun ke depan. Manggis dan seterusnya kira-kira. Itu yang bisa dihasilkan. Nah, jadi kalian fiskal itu kalau bisa diajaklah kepala daerah itu diajak bicara, membicarakan, merumuskannya ya. Supaya kita bisa membagi pula daerah yang minus seperti NTT. Saya selalu sebut NTT. Bung Bahtera, apa kira-kira formasi terbaik? Saya tahulah bahwa Gerindra pasti akan mensupport ini karena ini bagian dari strategi melihat masa lalu dan ingin mengembalikan ke formulasi yang terbaik. Tapi di tengah-tengah itu kan selalu ada dampak yang kira-kira dirasakan juga dan pasti terdengar oleh Komisi 2. Ya tentu sejak awal saya menyampaikan ya bahwa apa yang terus menjadi aspirasi dari teman-teman kepala daerah dan kami juga di Komisi 2 selalu berkoordinasi, bahkan kami dengan Bang Bursa ini sudah 3-4 kali rapat berkenaan dengan aspirasi teman-teman di daerah dan saya pikir pemerintah pusat juga selalu melakukan koordinasi-koordinasi untuk kemudian bagaimana penyesuaian-penyesuaian dan memang ke depan yang paling penting adalah bagi kami APBD itu harus diarahkan kepada yang berbasis potensi. Nah, kalau kita masih datar-datar aja, misalnya kepala daerah yang satu berganti kepala daerahnya, penyusunan APBD-nya masih sama terus-menerus. Saya pikir seberapa banyak pun dana transfer yang diberikan oleh template ya. Itu tetap tidak ada perubahan. Nah, memang butuh mindset yang pas. Harus kita mendorong bagaimana inovasi para kepala daerah kita untuk kemudian ya bahwa butuh dari pusat iya, tetapi juga itu memang kan istilahnya itu memang pusat harus bertanggung jawab terhadap daerah, tapi di suatu sisi ya daerahnya juga harus mendorong kemandirian. Bagaimana itu tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikelola, itu bisa menambah menaikkan PAD kita, tetapi kadang-kadang terabaikan karena beranggap udahlah toh kita juga dapat dari pusat sekian setiap tahun. Terus memang PAD-nya harus, kalau saya harus berbasis potensi Bang. PAD itu harus diarahkan berbasis potensi supaya apa? Kalau misalnya berbasis potensi di sana ya, misalnya support nelayan kita kalau dia daerah laut, support petani kita kalau dia daerahnya sawah, yang kebun, sehingga UMKM bisa tumbuh dengan sendirinya. Jangan lupa kalau UMKM itu bisa tumbuh dengan sendirinya, ini aja sudah bisa menopang daerah kita. Dan Anda pasti setuju bahwa tidak ada penyeragaman kebijakan karena karakteristik daerah yang berbeda-beda kan? Ya tentu kan pasti daerah-daerah punya potensi, punya kekurangan, kelebihan masing-masing. Nah, maka dari itu inilah yang harus dilakukan, mungkin komunikasi, dan kami juga selalu meminta Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana pembinaan terhadap para kepala daerah kita yang terus ditingkatkan. Saya ke Prof Jo. Prof Jo, apa kira-kira yang ini kan sampai kapan daerah dibiarkan? Ini kalau misalnya kebijakan ini terus dilanjutkan, saya khawatir nih Pemda nggak bisa bertahan. Ya, Pemda tidak bisa bertahan. Dalam soal apa? Dalam soal bayar gaji P3K. Yang kedua soal memberi TPP namanya atau tunjangan kinerja, itu sudah banyak yang memangkas. Yang ketiga untuk mengongkosi program-program kegiatan yang Pak Bupati ini kan punya visi dan misi. Ya, program kegiatannya nggak bisa lagi didanai karena andalannya itu dari sebagian dari DAU, kemudian juga ada dari DBH, DAK dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebaiknya mumpung ada Komisi 2. Pemerintah ya, Komisi 2 Dan ini partai penguasa. Nah ini dia ya. Kita minta supaya ada reformulasi lah ya, ditata kembali soal
TKD ini sehingga pusat tetap bisa punya program prioritas, tetapi daerah juga jangan sampai tercekik dia punya kegiatan-kegiatan dalam melayani publik atau masyarakat di daerah. Itu. Baik, terima kasih Pak Bahtera, terima kasih Prof. Jo, terima kasih Pak Bursa.